Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Rafika Kadir dengan NIM 22112075 dari kelas HES 6D. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembiayaan mudharabah. Materi ini dikhususkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Samsudin Antuli, SAG, MA. Baik, ke pembahasan pertama yaitu tentang pengertian mudharabah. Nah, Fatwa Dewan Syariah Nasional itu menjelaskan tentang pembiayaan mudharabah. Nah, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh sahibul mal kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, pemilik dana memberikan modal kepada pengelola yang bertindak sebagai pengelola usaha. Mudharabah juga dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak, di mana satu pihak memiliki modal, lalu mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Hukum mudharabah sendiri itu menurut Ijma itu boleh atau jaiz. Jaiz atau disebut ialah ukuran penilaian bagi perbuatan dalam kehidupan kesusilaan pribadi. Kalau mengenai benda, misalnya makanan, disebut halal. Mudharabah oleh Ijma dihukumi boleh atau jaiz karena berdasarkan pada kaidah fikih al-masyarah tazlibu at-taysir. Artinya, kesulitan akan mendorong kemudahan. Nah, lafaz masyaqah secara bahasa berarti sulit, berat yang searti dengannya. Nah, dalam bahasa Arab ketika dikatakan syaqa alaihi al-syai' berarti ada sesuatu yang telah memberatkan seorang. Selanjutnya ada jenis pembiayaan mudharabah. Para ulama membagi mudharabah ini menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada mudharabah muthalaqah. Nah, pada pembiayaan mudharabah muthalaqah ini, pihak sahibul mal tidak menentukan bentuk usaha, waktu dan daerah bisnis mudharibnya. Nah, hal ini diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya sehingga boleh dikatakan dana yang diberikan oleh sahibul mal tersebut dapat dikelola oleh mudharib tanpa campur tangan pihak sahibul mal. Maka jenis usaha yang akan dijalankan secara mutlak diputuskan oleh mudharib yang dianggap sesuai, sehingga tidak terikat dan terbatas. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan mudharib tanpa seizin sahibul mal, yaitu nasabah atau mudharib tidak boleh meminjamkan modalnya atau memudharabkannya kepada pihak lain. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Nah, dalam praktek perbankan syariah modern seperti saat ini, lebih banyak menggunakan mudharabah muqayyadah atau registered investment account. Ada dua bentuk mudharabah muqayyadah. Yakni muqayyadah on balance sheet dan muqayyadah off balance sheet. Muqayyadah off balance sheet merupakan aliran dana dari sahibul mal atau investor ke sekelompok pelaksana usaha atau mudharib dengan berdasarkan sektor atau berdasarkan akad. Nah, berdasarkan sektor dilakukan dengan cara penetapan sektor khusus dalam pelaksanaan usaha, misalnya sektor pertanian, manufaktur, dan lain-lain.
Sedangkan pelaksanaan usaha berdasarkan akad dilakukan dengan cara menetapkan akad khusus pada pelaksanaan usaha, seperti modalnya hanya boleh digunakan menggunakan penjualan atau penyewaan secara cicilan. Selanjutnya ada rukun dan syarat mudharabah. Nah, akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang ditentukan untuk mencapai keasbahannya, yaitu yang pertama ada pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola atau mudharib. Dalam pelaksanaan mudharabah harus ada minimal 2 pelaku yang mempunyai fokus pekerjaan yang berbeda. Yang kedua ada serah terima atau syikat ijab kabul. Nah, rukun kedua persetujuan kedua belah pihak yang merupakan konsekuensi dari prinsip antara hukum. Yang ketiga ada modal dan kerja. Rukun ketiga yang juga harus ada adalah modal dan kerja. Nah, ini merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Lalu keempat itu ada nisab keuntungan. Nah, nisab merupakan cerminan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan mudharabah. Pemilik modal mendapat imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan pelaku usaha mendapatkan imbalan atas kerjanya. Selanjutnya ada syarat dari mudharabah. Nah, syarat yang pertama itu adalah syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi. Harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Yang kedua ada syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya pada pedagang. Yang ketiga ada syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pemberian keuntungan itu harus jelas presentasinya. Itulah tadi pemaparan materi tentang pembiayaan mudharabah dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.